Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur minggu ini kita boleh memasuki minggu yang ketiga, Prapaskah. Dalam perayaan persiapan Paskah kita di tahun ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali di dalam channel Gloria ini untuk bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudaraku, dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama dengan sukacita menghampiri Tuhan. Menyiapkan hati dan hati yang penuh dengan hormat dan takut Allah untuk beribadah bersama dengan saudara seiman dimanapun kita berada. Kiranya melalui channel ini, engkau dan saya diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kita minggu ini. Amin. Shalom.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hati kita kepada Kristus untuk menyiapkan diri untuk memulai ibadah pada minggu ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan ibadah kita pada minggu ini adalah datang daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya, sebaliknya memelihara dengan setia. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Sungguh besar kasih setia Allah bagi setiap kita. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu luas, tinggi, lebar, dan dalam di dalam hidup kita. Sungguh tak terbatas kasih-Nya bagi kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kebaikan dan kasih-Mu yang ajaib membuat hidup kami berarti. Bahkan kasih-Mu Bapa mengantar kami untuk melihat kemuliaan. Oh terima kasih Tuhan. Kami mau dekat dengan pelukan-Mu Bapa.
samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu hadir di dalam perjalanan hidup kami, dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Pada saat ini kami memohon Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Karena kami percaya bahwa ketika Tuhan memilih kami, Tuhan juga akan memberikan kami kemampuan, hikmat untuk bisa memuji-Mu, untuk bisa mendengarkan firman-Mu, dan bersama-sama untuk bisa menaikkan doa-doa yang akan kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Bapa, kuduskan kami, sempurnakan kami, layakkan kami, agar puji-pujian yang kami naikkan, setiap pendengaran kami akan firman Tuhan, dan juga doa-doa yang kami naikkan berasal dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami membuka ibadah pada saat ini. Amin. Berita anugerah kita terambil di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hanya nama Yesus yang memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh karena mari kita tinggikan dan kita serukan namanya yang kudus. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita lebih bersorak bagi Dia, Raja dan Allah kita yang hidup. Besar, Tuhanku maha kuasa,
Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tundukkan namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama Tuhan yang bersorak bagi dunia. Janji Allah adalah sempurna, pasti, dan kita percaya bahwa Dia tidak pernah mengecewakan, bahkan mengingkari janji. Pada saat kita meragukannya, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh percaya pada Dia, bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang paling mengerti persoalan hidup kita. Mari nyatakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di minggu-minggu Prapaskah ini, kami rindu lebih dekat kepada Engkau. Kami mohon kemurahan-Mu memenuhi setiap kami. Karena tanpa Engkau, kami tidak bisa berjalan sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pada saat kami juga mempersiapkan hati kami, diri kami untuk menyongsong Jumat Agung dan Paskah, Tuhan yang memahkotai kami dengan iman yang benar-benar besar, supaya waktu-waktu kami adalah waktu-waktu yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Bagaimana kami mempersiapkan acara demi acara, baik itu ada gereja-gereja yang sudah mempersiapkan secara virtual maupun ada juga yang mempersiapkan secara onsite. Tuhan, Engkau memagari kami dengan hikmat-Mu, memagari kami dengan kekuatan daripada Engkau, supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Terus mengingat akan betapa besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami tidak menjadi orang-orang yang lemah, namun menjadi orang-orang yang kuat, karena kami menanti-nantikan kekuatan daripada Engkau sendiri. Bapa di surga, di masa pandemik yang belum selesai juga ini Tuhan, Engkau yang menjaga setiap kami, supaya kami juga mengingat bahwa kami perlu memonitor diri kami sendiri. Kami perlu menjaga kesehatan. Kami mengingat kemanapun kami pergi, kami bisa berhati-hati ya Tuhan. Dan pada saat kami bekerja, berelasi dengan siapapun, dengan hikmat daripada Engkau, kami boleh menjaga diri ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap keluarga yang mungkin saja pada saat ini bergumul di dalam hal pekerjaan mereka. Mereka bergumul di dalam finansial. Kami yakin bahwa Engkau Allah yang provider, Allah yang menyediakan semua hal yang kami butuhkan, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau yang hadir, Engkau menguatkan kami, supaya kami tidak putus asa, kami tidak menyerah, namun justru kami boleh maju, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memperhatikan dan peduli terhadap setiap kami. Bapa di surga, di masa pandemi ini juga kami mungkin ke depan akan berencana untuk onsite. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mempersiapkan semuanya dengan matang. Dan tentunya segala hal yang kami putuskan bukan berdasarkan keinginan diri kami, namun berdasarkan rencana dan kehendak daripada Engkau sendiri. Bapa, kami juga berdoa di masa pandemik ini juga, kami juga bergumul di dalam studi, perkuliahan mungkin. Kami boring dengan Zoom secara virtual. Tuhan tolong setiap anak muda,
atau anak-anak kami dimanapun berada, Tuhan, yang menjaga, memberikan kami kekuatan hikmat untuk bisa mempunyai passion melewati masa-masa sulit ini ya Tuhan. Tuhan berkati Indonesia, berkati kota Surabaya, berkati gereja kami, berkati keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan kami bersyukur, bahkan kami berserah setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau menaikkan bersama-sama doa yang Engkau ajarkan ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah setiap kita yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus Kristus telah memberikan dirinya bagi kita. Maukah kita memberikan hidup kita bagi Dia? Inilah hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang padamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, berjalan kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, oh bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Ku
jalan kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ini aku Tuhan, berjalan kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Wajahmu mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur minggu ini kita bisa bertemu kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu yang ketiga Prapaskah tahun ini. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama berdoa menyiapkan diri untuk firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama. Dan kita berdoa mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, untuk tangan Tuhan yang menggembalakan akan kehidupan kami, menuntun kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih, di tengah-tengah masa kehidupan yang tidak mudah ini, kami tetap boleh melihat akan anugerah Allah, kasih karunia Tuhan yang terus menaungi hidup kami. Keberadaan kami tetap boleh terjaga ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terlebih ketika kami masuki akan masa-masa Minggu Prapaskah ini, kami sekali lagi melihat dan boleh mengalami kasih setia yang datang daripada Allah, pengorbanan dan jaminan kepastian keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu yang indah ini ketika kami beribadah di hadapan Engkau. Roh Kudus memimpin kami ketika kami membaca firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-26 hingga 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Renungan daripada Mimbar Gloria minggu ini adalah bicara soal ibu, inilah anakmu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah kita memasuki minggu yang ketiga dalam rangkaian ibadah Prapaskah. Selama masa Prapaskah ini, di tahun ini, khotbah itu diangkat dari berbicara tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Nah, minggu ini kita memasuki atau tiba di bagian yang ketiga yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Ibu, inilah anakmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang menderita, gitu ya, ia sering menjadi begitu terpusat kepada penderitaannya dan lupa akan segala sesuatu yang lain atau orang lain.
Manusia pada waktu menderita, dia mengharapkan orang lain akan mengerti keadaannya. Penderitaan yang dialami sering membuat dia berkutat sekitar dirinya sendiri, berfokus kepada dirinya sendiri. Segenap upaya pikirannya, konsentrasinya diarahkan untuk memikirkan dan mengatasi masalah atau kesulitan atau penderitaan yang dialami. Akibatnya seringkali manusia ketika menghadapi pergumulan seperti itu, sifatnya justru menjadi lebih egois, mementingkan diri sendiri dan cuek terhadap keadaan di sekitarnya. Tetapi tidak demikian dengan Kristus. Ketika Yesus di atas kayu salib di puncak penderitaannya, dia justru memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Waktu itu Yesus melihat ke bawah, kepada prajurit Romawi, kepada para tua-tua, kepada imam-imam dan orang-orang di sekitarnya yang menyalibkan dia. Justru Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu Yesus juga berkata gitu ya, kepada orang yang disalibkan di samping Yesus. Ketika dia mengatakan, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus." Ini semuanya adalah mengungkapkan di tengah-tengah puncak penderitaan Yesus, Yesus tetap peduli. Baik orang yang ada di bawah kaki salib Tuhan, maupun yang disalibkan bersama dengan Allah. Justru Yesus menyatakan kasih-Nya kepada mereka, justru di tengah-tengah puncak penderitaan. Termasuk ketika Yesus berbicara tentang, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Karena dikatakan pada waktu itu dia melihat ke bawah, dia melihat Maria, dia melihat Yohanes. Maka muncullah kalimat ini, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Semuanya itu kalimat yang Yesus ungkapkan adalah menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di tengah-tengah penderitaan, dia masih memikirkan dan mengusahakan segala sesuatu yang baik. Secara khusus untuk hari esok, Maria sebagai ibunya dan murid yang dikasihinya. Ia tetap memikirkan hari esok mereka, memikirkan hari depan mereka, keselamatan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh Maria, ibunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibu manakah kalau kita perhatikan gitu ya? Ibu Yahudi manakah yang pernah bermimpi melihat atau menyaksikan anaknya mati dengan cara digantung di atas kayu salib? Bukankah Alkitab mengatakan terkutuklah dia yang digantung di atas kayu salib? Salah satu cara mati yang begitu memilukan dan menyayat hati adalah ketika seseorang itu disalibkan. Dan waktu itu Maria ada di sana. Maria melihat dengan matanya kepala sendiri. Ketika dia melihat kondisi seperti itu, justru disitulah Yesus di atas kayu salib justru menyatakan kasih-Nya kepadanya. "Ibu, inilah anakmu." Ketika Maria mendengar kalimat seperti itu, saya percaya betapa hancurnya Maria sebagai seorang mama. Seorang ibu yang melihat anaknya merenggang nyawa. Yang tidak bisa ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menolong atau menyelamatkan atau meringankan penderitaan daripada anaknya. Bukankah sering kita mendengar seorang ibu akan rela mengorbankan hidupnya demi anaknya? Apapun rela dikorban, apapun yang bisa dilakukan, yang penting anaknya bisa diselamatkan. Tetapi engkau dan saya lihat sekarang, pada waktu itu Maria sebagai seorang mama, ia tidak bisa dan tidak dapat melakukan apapun juga. Betapa hancurnya hati Maria. Bukankah sejak awal bahkan dikatakan di masa awal kehamilannya, pada waktu malaikat bertemu dengan Maria, memberitahukan rencana Allah tentang kehamilannya bahwa dia akan mengandung seorang juru selamat. Bukankah Alkitab mengatakan diberkatilah engkau gitu ya di antara semua perempuan. Engkau adalah seorang pribadi yang beroleh kasih karunia daripada Allah. Di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, pasal yang pertama, ayat 30 dan ayat yang ke-42. Bukankah ketika Maria juga bertemu dengan Elisabet pada waktu itu,
Dia juga mendengar akan kalimat yang kurang lebih sama. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Bahkan di dalam pujian Maria itu sendiri, Maria juga berkata, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Tapi sekarang engkau lihat, kenapa kok jadi begini? Kenapa dia justru menyaksikan anaknya tergantung di atas kayu salib? Di manakah semua yang dikatakan tentang kebahagiaan itu? Di manakah semua dikatakan bahwa dia beroleh kasih karunia? Di manakah tentang dikatakan diberkatilah engkau di antara semua perempuan? Kenapa justru di saat itu dia menyaksikan akan penderitaan daripada Yesus? Bukankah ini sungguh memilukan? Penderitaan, sakit penyakit, dan atau kematian seorang anak itu adalah hal yang paling menyakitkan bagi orang tua di dalam pengalaman hidupnya, khususnya bagi seorang ibu. Ketika menyaksikan anak yang dikasihinya mengalami penyiksaan yang begitu keji, yang begitu mengerikan, tentu ini sangat menyayat akan hati Maria pada waktu itu. Ibu mana yang bisa bertahan ketika menyaksikan semua peristiwa yang dialami oleh anaknya? Tapi justru di tengah-tengah penderitaan yang demikian, kita diingatkan kembali akan apa yang pernah Simeon katakan. Simeon berkata, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan akan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Pada waktu Maria menyaksikan Yesus, itulah pedang yang menembus jiwanya. Pedang penderitaan, pedang penyalipan, pedang kematian daripada putranya. Pada waktu itu mengoyak seluruh jiwanya. Jadi apa yang dialami pada waktu itu oleh Maria? Di bawah kaki salib Tuhan ketika dia melihat ke atas. Dalam kehancuran hatinya itu, waktu menyaksikan penderitaan Yesus. Ini sesungguhnya merupakan penggenapan nubuat yang tadi disampaikan oleh Simeon pada waktu Yesus dalam masa pentahirannya, ketika dia dibawa ke bait suci. Disitulah jiwa daripada hati daripada Maria itu tercabik-cabik ketika menyaksikan akan penderitaan daripada anaknya. Ketika mengalami hal yang demikian, lalu bagaimana berikutnya? Apakah Maria tetap dibiarkan terpuruk, larut dalam kedukaan yang berkepanjangan? Tentunya tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak ingin kita tenggelam dalam duka yang berkepanjangan. Sebaliknya, Dia ingin kita menatap hari esok, melanjutkan kehidupan yang ada. Nah, ini terbukti ketika di atas kayu salib, Yesus berkata kepada Maria dan kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Dan kalimat berikutnya dia katakan, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia, itu Maria, di dalam rumahnya. Dengan kata lain, bahwa kehidupan itu harus berlangsung. Sehingga dia katakan, inilah ibumu, dan sejak saat itu. Ini bercerita soal kehidupan yang akan datang, hari esoknya. Dan Maria tinggal bersama dengan muridnya. Dengan kata lain, Tuhan tidak ingin dan tidak mau membiarkan diri kita terpuruk. Pada waktu kita mengalami kesulitan penderitaan. Sebagaimana Dia adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Dia adalah Allah yang hidup. Karena Dia adalah Allah yang bangkit dan hidup, maka kita percaya ada hari esok. Walaupun Dia sedang menderita, Yesus masih tetap mempedulikan akan perasaan ibunya. Akan masa depan dan hari esoknya. Walaupun semua yang dialami pada waktu itu, sungguh-sungguh, Yesus ketika mati di atas kayu salib, itu adalah merupakan satu bentuk ketaatannya pada rencana karya keselamatan Allah Bapa. Dia menyadari jalan keselamatan ini yang harus dia tempuh. Di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, dan dia harus memikul salib. Tapi dia tetap mengingat dan memperhatikan akan mamanya pada waktu itu. Hatinya tetap dicurahkan. Dia memikirkan dan peduli dan tetap mengasihi. Dan memikirkan hari esok daripada Maria pada waktu itu. Walaupun di tengah-tengah penderitaan pada waktu dia disalibkan. Seorang komentator Alkitab yaitu William Barclay mengatakan demikian. Suatu yang sangat menggerakkan hati. Ketika kita melihat Kristus yang tergantung di atas kayu salib.
tetapi masih memperhatikan keadaan ibunya, yaitu Maria. Di dalam penderitaan dan kesakitannya yang begitu besar, di mana keselamatan dunia bergantung padanya, Kristus tetap mengingat akan ibunya. Dia tidak pernah lupa, lalai menghormati akan ayah dan ibunya. Ini adalah satu teladan yang begitu indah. Di tengah-tengah puncak penderitaannya, ketika dia menjalankan misi Allah, yaitu rencana karya keselamatan bagi dunia ini, pada waktu itu dia tetap mengingat ibunya. Dia tidak pernah lalai atau lupa akan tanggung jawabnya akan memelihara kelangsungan hidup daripada Maria. Hari esok Maria, dia tetap menghormati Maria, sehingga dia sangat peduli. Disinilah Yesus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang anak kepada orang tuanya, dalam hal ini Maria. Sementara Yesus dikatakan menaati Allah Bapa di dalam menggenapkan rencana karya keselamatan, dia tidak pernah gagal melaksanakan kewajibannya yang ia punyai sebagai seorang anak kepada ibunya. Ini adalah satu teladan yang indah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemik, sebagian kita juga mengalami kesulitan. Secara khusus bagi banyak pedagang, pengusaha, yang mengalami banyak kesulitan secara finansial. Pada waktu itu banyak orang yang memaafkan dirinya sendiri ketika dia mulai mengurangi perhatian. Apa yang harus dia perhatikan, dia berikan kepada orang tuanya. Dia punya alasan. Dia katakan ini masa yang sulit. Tapi justru engkau dan saya lihat satu teladan. Yesus di tengah-tengah penderitaan, dia tetap tidak pernah lalai akan tanggung jawabnya sebagai anak. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan, ketekunan, dan kesalehan kita di dalam Tuhan harus berpadanan, beriringan dengan tanggung jawab kita di dalam memelihara akan keluarga kita. Kesejahteraan mereka, khususnya orang tua kita, pada hari tua mereka. Sekali lagi saya katakan, ketaatan, ketekunan, dan kesalehan kita di dalam Tuhan, itu harus berbarengan, harus berpadanan dengan tanggung jawab kita di dalam memelihara akan keluarga kita. Kesejahteraan orang tua kita secara khusus, yaitu orang tua, papa, mama kita dalam usia tua. Jangan kita beralasan seperti Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada waktu itu yang beralasan, apa yang harus kami lakukan untuk memelihara orang tua kami? Telah kami berikan dalam bentuk persembahan. Sehingga mereka mengelak untuk bertanggung jawab terhadap orang tua mereka untuk hari esok dan masa tua mereka. Justru di atas kayu salib, Yesus memberikan satu teladan. Di tengah-tengah puncak penderitaan, dia tetap menunjukkan akan kasihnya, pemeliharaan, kepeduliannya terhadap hari esok daripada Maria. Sekarang mungkin timbul pertanyaan kepada kita, gitu ya. Kenapa Maria ini, ibunya itu, tidak diserahkan kepada saudara Yesus yang lain? Bukankah Alkitab juga mencatat bahwa Yesus mempunyai saudara? Betul, Yesus mempunyai saudara. Kalau kita membaca secara khusus di dalam Yohanes pasal yang ke-7, Yesus punya saudara. Tapi pada waktu itu saudaranya itu masih bersikap skeptis. Dia belum percaya kepada Kristus. Dia belum percayakan karya keselamatan. Belum mengenal Yesus sebagai Mesias. Jadi tidak mungkin Yesus meminta saudara-saudaranya yang skeptis itu untuk merawat akan Maria, akan mamanya itu. Oleh karena itu, terlebih dikatakan, Maria pada waktu itu ada di Yerusalem pada waktu peristiwa penyaliban terjadi. Sedangkan mereka, kalau kita baca, mereka tinggal waktu itu di dalam Yohanes pasal yang kedua di daerah Kapernaum. Itu sulit sekali karena masalah jarak. Mereka baru percaya kepada Yesus saudaranya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus mempercayakan akan pemeliharaan dan hari esok daripada Maria kepada Yohanes. Karena Yohanes adalah seorang yang tepat di mata Tuhan. Di mata Kristus, dia adalah seorang murid yang sungguh-sungguh mengerti akan hati Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-26, maka di situ kita bertemu dengan satu frase kalimat, murid yang dikasihinya. Banyak penafsir percaya bahwa yang dimaksud dalam frase ini adalah Yohanes. Murid yang dikasihinya adalah ditujukan kepada Yohanes pada waktu itu yang ada di bawah kaki salib. Frase kalimat ini, ketika dikatakan murid yang dikasih ada di situ, frase ini menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena disitulah kita melihat satu bentuk ketaatan
kesetiaan dan kasih Yohanes pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau dia hadir, mendampingi orang yang disalibkan, ini kehadirannya bukan tanpa resiko. Penuh dengan resiko. Bisa saja pada waktu itu, Yohanes ditangkap sekalian. Bisa saja Yohanes dikucilkan. Bisa saja Yohanes dihujat. Bisa saja Yohanes dianiaya. Karena dia sebagai pengikut daripada Yesus pada waktu itu. Sehingga tidak heran kalau kita lihat banyak murid-murid yang lain melarikan diri. Karena tidak mau mengambil resiko ini. Namun Yohanes tetap setia. Tetap mengasihi Tuhan. Dia hadir. Dia telah begitu mengenal dan memahami. Dan menghayati akan kasih Tuhan yang agung di dalam hidupnya. Sehingga pada waktunya dipercayakan untuk merawat mamanya. Walaupun penuh resiko, ada harga yang harus dia bayar. Dia tetap menerima. Dia tetap hadir. Memelihara seorang dalam usia lanjut. Itu bukan hal yang gampang, saudaraku. Ini sulit sekali. Kalau engkau punya mama dalam usia lanjut, atau orang tua, papa dalam usia lanjut, memelihara dan mendampingi mereka dalam usia lanjut, itu tidak gampang. Penuh dengan pengorbanan. Tapi harga ini rela dibayar oleh Yohanes. Kenapa? Karena dia begitu memahami akan hati Tuhan. Jadi ketika Tuhan mempercayakan kepadanya, dia tahu akan satu anugerah yang besar di dalam memelihara kelangsungan daripada Maria dalam usia lanjutnya. Dan anugerah Tuhan itu cukup baginya. Pada waktu Yohanes ada di bawah kaki salib Tuhan, mungkin dia bisa berpikir, di manakah Petrus yang pernah berkata, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah kalimat ini diucapkan oleh Petrus? Bahkan Petrus dengan gagah perkasa di Taman Getsemani. Ketika orang mau menangkap Yesus, dia mengeluarkan pedang, lalu dia melukai akan kuping daripada seorang pengawal atau bujang daripada para imam yang ada. Dia membela Yesus. Tapi ketika Yesus disalibkan, di manakah Petrus yang gagah berani ini? Di manakah Nathanael, orang Israel sejati? Di manakah murid-murid yang lain? Semua mereka meninggalkan tempat. Tapi pada waktu itu, ada Maria, ada Yohanes, murid yang dikasihi. Dia tetap hadir, dia tetap ada di sana. Kehadiran daripada Yohanes yang penuh dengan resiko bahaya ini. Disitulah karena dia mengasihi, dia mengenal Tuhan dengan mendalam. Waktu Yesus mempercayakan Maria ibunya, bahwa kepercayaan ini, Yesus tahu, tidak akan pernah salah. Sehingga Alkitab dikatakan di dalam bagian ini. Dan sejak saat itu, murid itu, yaitu Yohanes, murid yang dikasihi itu, menerima dia, yaitu menerima Maria di dalam rumahnya. Di dalam ayat yang ke-27 sangat jelas mengatakan, maka sejak saat itu ketika dia menerima akan amanat itu, dia dipercaya untuk memelihara Maria dalam usia lanjutnya. Dia tidak ada kata yang lain. Alkitab hanya mengatakan sejak saat itu murid itu menerima. Dia tidak ada alasan yang lain. Dia langsung dengan tangan yang terbuka menerima. Kenapa bisa demikian? Karena Yohanes adalah seorang murid yang paling mengerti akan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini engkau dan saya, adakah kasihmu kepada Tuhan? Engkau juga nyatakan di dalam kepedulian dan kasihmu kepada orang tuamu, kepada ayah dan ibumu. Secara khusus ketika kita memasuki masa raya Paskah seperti ini, Prapaskah seperti ini, kita yang telah mengalami anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus mati di atas kayu salib, anugerah itu diberikan kepada engkau dan kepada saya. Engkau bahkan menikmati bukan saja keselamatan, engkau menikmati banyak berkat yang datang daripada Allah, kasih karunia dan kelimpahan di dalam Kristus. Apakah imanmu kepada Kristus itu juga berbarengan dengan tanggung jawab kewajiban berpadanan di dalam engkau menghormati akan orang tuamu, memikirkan dan memelihara, mempedulikan kesejahteraannya pada masa tuanya dan hari esoknya. Yesus menunjukkan hal seperti itu. Yohanes yang hadir pada waktu itu juga menunjukkan sikap yang sama. Allah mempercayakan hari ini. Sebagaimana dia mempercayakan Maria kepada Yohanes, dia mempercayakan orang tuamu
dalam masa tuanya, dalam usia lanjutnya, dalam tanggung jawab pemeliharaanmu. Sebagai seorang anak yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adakah engkau menerima tanggung jawab itu? Seperti Yohanes menerima, karena Alkitab mengatakan, sejak saat itu, murid itu menerima dia. Tuhan juga ingin engkau dan saya sebagai seorang anak, mulai sejak saat itu, sejak hari ini, engkau menerima tanggung jawab. Memperhatikan kesejahteraan orang tuamu, hari esok mereka, dan masa tua mereka di dalam tanggung jawab pemeliharaan. Maka kita percaya Tuhan di dalam anugerahnya itu akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Satu hal yang ajaib, di antara semua murid-murid Yesus, semuanya mati sebagai martir di hadapan Allah. Kecuali Yohanes Pembaptis. Dia mati dalam usia lanjutnya. Ketika dikatakan dia sempat dibakar atau digoreng dalam minyak yang begitu mendidih. Tapi dia dilepaskan. Akhirnya dia dibuang di dalam Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos dia meninggal dalam usia tuanya. Kenapa ada seperti ini? Kalau kita coba berpikir. Dia menikmati satu anugerah yang sangat berbeda. Yang lain mati syahid. Sebagai martir daripada Allah. Tapi Yohanes Pembaptis mati dalam usia tuanya. Dalam masa pembuangan. Itu anugerah Allah. Ketika dia menerima satu tanggung jawab. Memelihara kelangsungan hidup daripada Maria waktu itu. Tuhan memberi kesempatan yang lebih kepada dia. Sehingga dia bisa hidup lebih lama. Melihat dan menikmati anugerah Tuhan. Tuhan akan melakukan keajaiban yang sama. Ketika iman, ketaatan, dan kesalehan kita berpadanan dengan panggilan hidup kita. Di dalam memperhatikan, merawat, menghormati, memikirkan kesejahteraan daripada orang tua kita. Hari esok dan masa tua mereka. Tuhan titipkan itu seperti Tuhan titipkan Maria kepada Yohanes. Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kami adalah anak-Mu yang sudah menikmati anugerah keselamatan di dalam Engkau. Kami adalah murid-Mu. Di dalam kami menjalani kehidupan ada orang tua di sekitar kami. Ada papa dan mama. Itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami yang Allah titipkan. Menjadi kewajiban kami memperhatikan kesejahteraan mereka. Hari tua mereka. Hari esok mereka. Tuhan tolong supaya kami dengan sukacita, dengan hati yang terbuka. Seperti Yohanes pada waktu itu. Dengan sukacita, dengan hati yang terbuka. Menerima akan Maria tinggal di dalam rumahnya. Tuhan bantu kami. Biarlah di dalam anugerah, dalam pemeliharaan-Mu. Kami boleh menerima tanggung jawab yang agung ini. Yang Tuhan titipkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Waktu berlalu dengan cepat sekali dan tak terasa awal bulan depan, yaitu tanggal 2 April dan 4 April, kita akan memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Satu kebiasaan baik yang telah kita lakukan selama ini, yakni sebelum kita sampai pada hari Jumat Agung, kita akan melakukan serangkaian kegiatan rohani. Yang pertama, mulai 28 Maret sampai 2 April, kita akan mengadakan doa puasa yang dimulai jam 10 malam sampai jam 12 siang. Lalu yang kedua, mulai 29 Maret sampai 1 April, yakni hari Senin malam sampai Kamis malam, jam 7, jemaat dapat mengikuti ibadah malam untuk memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dianjurkan mempergunakan waktu 1/4 jam untuk menenangkan diri dan berdoa. Guna menciptakan suasana yang lebih teduh, jemaat boleh menyalakan lilin di tempat di mana kita akan mengikuti ibadah. Lilin dapat diambil di gereja bersama dengan roti dan anggur. Yang ketiga, pada jam 7 malam, lilin dapat dimatikan dan kita akan memulai ibadah malam secara live streaming.
jemaat bisa menyaksikan acara ini melalui link yang akan dibagikan atau langsung YouTube GKA Gloria. Selesai pemberitaan firman Tuhan, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening gereja masing-masing. Dan yang keempat, kebaktian Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 2 April jam 9 pagi. Jemaat bisa mengikuti kebaktian ini melalui link yang akan dibagikan atau YouTube GKA Gloria. Firman Tuhan akan disampaikan di dalam 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Selesai khotbah akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang kelima, kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 April pada jam 7 pagi memakai 2 bahasa dan jam 9 memakai bahasa Indonesia. Yang keenam dan yang terakhir, gereja menghimbau jemaat dapat memberikan persembahan Paskah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening gereja masing-masing atau dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Demikian pengumuman dari gereja. Kami memohon agar jemaat bisa berpartisipasi di dalam acara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam darahnya, darah
kita ada hanya karena kemurahan Tuhan. Terlebih lagi saat kita merenungkan kasih-Nya di atas kayu salib. Mari kita nyatakan syukur kita dan persembahan kita pada saat ini sebagai komitmen kita untuk memberikan seluruh hidup kita bagi Dia berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mau hidup bagi Engkau, kami mau hidup menyenangkan Engkau, kami mau hidup tunduk di bawah kasih karunia-Mu. Oleh kami dibawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam setiap saat, setiap waktu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau sudah memberkati kami hari demi hari, waktu demi waktu yang kami lewati. Bapa, Engkau juga sudah memberkati akan usaha kami. Ketika kami bangun tidur, melakukan segala aktivitas, sampai larut malam kami beristirahat pun, Engkau Bapa yang sungguh baik menyertai memberkati kami. Pada saat ini, dengan hati yang sungguh berserah penuh pada Tuhan, kami mau memberikan hidup kami melalui persembahan yang sudah kami siapkan ini ya Tuhan. Kami percaya persembahan ini akan berbau harum di hadapan Tuhan. Karena kami memberikan dengan tulus hati, dengan hati yang sungguh tertuju kepada Tuhan. Berkati juga setiap pengurus yang mengelola akan persembahan yang ada ini. Kami yakin setiap persembahan ini boleh dikelola dengan bijaksana untuk membangun pelayanan di gerejamu, khususnya di GKA Gloria. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan hanya untuk kemuliaan namanya. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah pada hari ini dengan naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, oh sama sumber berkah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hati kita kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam cinta kasih dan dalam pengharapan. Mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Raja segala raja, yang takkan tergoyahkan, yang tak